World Population Prospect tahun 2022 menunjukkan angka harapan hidup manusia Indonesia berada di urutan 10 dari 11 negara ASEAN. Salah satu penyebabnya, kebijakan program dan anggaran kesehatan lebih berorientasi pada aspek kuratif daripada promotif dan preventif. Pertanyaannya, bagaimana strategi paslon untuk memprioritaskan anggaran dan program promotif preventif? Silakan waktu Anda 2 menit menjawab, dimulai ketika berbicara. Terima kasih. Kalau tadi dalam pembukaan saya sampaikan mesti preventif dan promotif mesti diwujudkan dalam bentuk kepengetahuan kita terhadap kesehatan minimal untuk kita sendiri. Berolahraga, makan sehat, hidup bersih sehat, saya kira itu yang paling baik. Maka pada tahap berikutnya barulah kemudian kita memberikan fasilitas kesehatan sampai ke desa-desa seperti tadi saya sampaikan, satu desa, satu vaskes, satu nakes. Hanya memang ketika undang-undang sebelumnya mengatur bahwa ada persentase dari anggaran untuk kesehatan mesti diberikan, terpotong kemarin. Rasanya ini mesti dikembalikan. Angka 5-10% menjadi angka yang bisa memastikan dalam politik kesehatan kita layanan itu akan jauh bisa lebih baik. Namun ingat, kalau kita bicara angka harapan hidup, maka terhadap mereka mesti mendapatkan layanan kesehatan baik, mereka mesti mendapatkan hiburan yang baik, budayawan juga bisa membantu mereka untuk bisa membahagiakan mereka. Maka pada saat itu ternyata ada juga keinginan dari masyarakat, kami juga perlu mendapatkan layanan yang baik. Maka kalau kemudian kami bisa mendapatkan layanan baik, maka kami merasa nyaman, kami senang, dan hidup kami akan lebih panjang. Maka peran posyandu, peran dasawisma, peran kelurahan, RT itu menjadi kekuatan yang luar biasa. Di samping tentu saja pemerintah akan mendampingi dalam setiap kebijakan yang ada. Sehingga dalam politik anggaran, ada persentase yang mesti disiapkan agar anggaran kita bisa cukup untuk bisa memenuhi. Tentu ini kita bisa lakukan secara bertahap. Dan itulah program yang cukup bisa komprehensif menyelesaikan bagaimana harapan hidup bisa jauh lebih panjang. Ya, selanjutnya kami berikan kesempatan untuk Capres nomor 1 Bapak Anies Baswedan menanggapi jawaban yang disampaikan oleh Pak Ganjar. Silakan Pak Anies, waktu Anda 1 menit, dimulai ketika berbicara. Yang tadi disampaikan baik, dan izinkan saya meneruskan bahwa salah satu persoalan utama adalah pusat kesehatan masyarakat kita saat ini diarahkan terlalu fokus pada hal-hal yang sifatnya kuratif. Lalu urusan kesehatan seakan menjadi urusan Kementerian Kesehatan dan Dinas Kesehatan saja. Dan salah satu masalah utama adalah banyak disebabkan oleh pola hidup yang tidak sehat. Karena itu kami melihat yang disebut sebagai promotif, preventif, kuratif ini harus seimbang. Jadi kesehatan itu harus lintas sektoral. Kami pernah lakukan ini di Jakarta. Yang kita kerjakan misalnya membangun air bersih, misalnya di Kepulauan Seribu, supaya mereka dapat air yang sehat. Yang kedua, membangun taman-taman, membangun jalur sepeda, kemudian membangun trotoar, membuat orang berjalan kaki, festival olahraga. Jadi unsurnya adalah lintas sektoral supaya dana itu bukan hanya pada dinas kesehatan, tapi pada semua bidang yang terkait dengan preventif promotif. Ya. Berikutnya, kami persilakan Capres nomor urut 2, Bapak Prabowo Subianto untuk menanggapi jawaban dari Pak Ganjar. Silakan Pak Prabowo, waktunya 1 menit. Jadi saya lebih ke arah solutif langsung dan cepat. Masalah kesehatan di Indonesia adalah kurangnya dokter. Kita kurang 140.000 dokter. Itu utama. Bayangkan kalau ada yang kena stroke atau serangan jantung, dua sebab yang paling besar kematian di beberapa kabupaten tidak ada spesialis jantung atau spesialis stroke. Dua, tidak ada perlengkapan yang memadai. CT scan, PET scan, jarang ada di kabupaten. Ini harus kita atasi dan ini bisa kita atasi. Jadi solutifnya demikian. Dan yang paling penting dalam preventif adalah makan bergizi untuk anak-anak dan ibu-ibu yang melahirkan. Makan bergizi ini meningkatkan daya tahan, imunitas, mencegah penyakit.
Ini adalah strategis sekali. Makan bergizi untuk anak-anak Indonesia. Terima kasih. Waktunya habis. Ya. Silakan Bapak Ganjar Pranowo menanggapi jawaban tadi. Silakan direspon jawaban tadi dengan waktu 1 menit. Silakan. Ya, terima kasih. One Health, satu kesehatan untuk semua, dan ini mesti dibicarakan ya manusianya, ya kesehatan hewannya. Karena ada zoonosis juga di sana. Maka kalau kita bicara bagaimana secara holistik, maka kesehatan semesta inilah yang mesti kita ciptakan. Saya masih berprinsip pada preventif promotif itu jauh lebih baik. Kalau tidak kita kopul-kopul, biaya kita akan habis untuk menangani orang sakit. Tapi kalau kita bisa mencegah, maka inilah yang akan bisa membuat manusia bisa hidup sehat. Maka sekali lagi, anggaran pendidikan untuk pencegahan, untuk kesehatan itu bisa kembali pada formula awal, dan yang kemudian kita menciptakan ruang-ruang layanan yang jauh lebih baik, apalagi untuk preventif dan promotif yang bisa diberikan oleh pemerintah. Ya. Presiden nomor 1 Bapak Anies Rashid Baswedan. Kedaulatan teknologi informasi Indonesia terancam. Impor ponsel tahun 2023 mencapai 30 triliun rupiah. Padahal untuk membangun pabrik ponsel hanya membutuhkan investasi sekitar 0,5 triliun rupiah. Pertanyaannya Bapak, apa langkah strategis paslon membangun kedaulatan manufaktur telekomunikasi dan teknologi informasi di Indonesia? Waktu Bapak 2 menit dimulai saat Bapak berbicara. Terima kasih. Kita menyaksikan bahwa kemajuan sistem telekomunikasi dan teknologi informasi itu berkembang amat pesat. Karena itu, Indonesia tidak boleh ketinggalan. Dan gagasan kita adalah satu, peningkatan kualitas manusia dan inovasi di sektor teknologi informasi dengan cara pairing, berpasangan, mendatangkan pakar untuk bisa melakukan alih teknologi bersama-sama. Yang kedua, memprioritaskan investasi yang masuk dalam bentuk investasi padat karya yang didukung dengan perbaikan reformasi birokrasi dan pemberantasan korupsi. Ini akan memberikan lowongan kerja untuk masyarakat lokal. Dan ada 3 aspek fundamental, yaitu akses, kecepatan, keamanan, yang ini menjadi prioritas. Sehingga dengan cara seperti itu, ketika kita mengundang untuk melakukan investasi, kita akan bisa menyiapkan infrastrukturnya. Hal yang tidak kalah penting terkait dengan pembangunan ini adalah perlindungan atas hak intelektual yang nanti akan terkait dengan industri manufaktur yang terkait di sini. Kami memandang investasi padat modal yang seperti ini, padat karya, akan memungkinkan Indonesia untuk lompat lebih cepat. Demikian jawaban kami. Terima kasih. Masih ada waktu Bapak, masih ada 33 detik. Cukup di sini. Baik. Selanjutnya kami berikan kesempatan kepada calon presiden nomor 2, Bapak Prabowo Subianto, untuk menanggapi jawaban yang disampaikan oleh Bapak Anies Baswedan. Waktu Bapak 1 menit dimulai saat Bapak berbicara. Kalau saya selalu solutif dan tindakan. Kalau memang hanya 0,5 triliun, perlu kehendak politik. Ya bangun itu pabrik segera. Jadi itu pertama. Kedua, masalah teknologi selalu berurusan dengan sumber daya manusia. Kita harus sekarang mendidik anak-anak kita lebih banyak di bidang science, teknologi, engineering, mathematics. Ini sangat mutlak. Baru kita bisa bersaing. Kalau kita tidak punya awaknya bagaimana? Jadi program kami memberi beasiswa. Tadi saya sudah katakan 10.000 kedokteran, 10.000 di bidang science, teknologi, engineering, dan mathematics. Kita ambil yang terpintar dari Indonesia, kita kirim ke luar negeri, kita bangun fakultas-fakultas STEM yang lebih banyak lagi di Indonesia. Baru kita rebut teknologi, saudara. Dan yang penting kehendak politik. Ya bangun pabrik itu. Saya kira itu saja. Selesai. Mohon tenang hadirin sekalian. Harap tenang terlebih dahulu. Tolong
Silakan. Selanjutnya calon presiden nomor urut 3, Bapak Ganjar Pranowo untuk menanggapi atas jawaban yang disampaikan oleh Bapak Anies Rashid Baswedan. Silakan Bapak Ganjar, waktu Bapak 1 menit dimulai saat Bapak berbicara. Kita punya industri swasta untuk gadget. Pabriknya ada di Semarang. Harganya terjangkau, lebih murah. Kalau itu bisa masuk e-katalog kita, sebenarnya kita bisa membantu dia. Atau yang kedua, kita bisa menugaskan kepada PT lain. Kalau nggak salah dulu pernah akan dibuat ini. Satu komputer, satu laptop seharga maksimum 1 juta. Sayang, kalau ini tidak kita pastikan tanpa penugasan dari pemerintah, maka tidak akan selesai. Kalau tidak, pilihannya adalah bergandengan tangan dengan industri yang ada di luar, dengan brand-brand internasional, tapi pabriknya di Indonesia. Politik ini kalau kita mau komparasikan, di India pernah dilakukan. Sehingga apa? Transformasi pengetahuannya, teknologinya, semua akan bisa dilakukan dan kita akan mendapatkan nilai tambah. Gen kita akan ditambahkan di situ, kita bisa melakukan tindakan-tindakan untuk mencapai kemandirian sehingga kalau kemudian kita tidak terlalu bergantung. Waktunya habis. Saatnya calon presiden nomor urut 1, Bapak Anies Rashid Baswedan untuk merespon tanggapan calon presiden nomor urut 2 dan juga nomor urut 3. Silakan Bapak Anies, waktu Bapak 1 menit dimulai saat Bapak berbicara. Tadi saya sampaikan garis besar gagasan untuk kita bisa membangunnya. Ketika sampai kepada kegiatan praktis, maka pendekatannya kolaboratif. Negara adalah regulator dan negara memberikan ekosistem yang sehat. Panggil pelaku yang selama ini terlibat, baik swasta maupun BUMN. Sampaikan ada kebutuhan membangun pabrik telepon seluler. Tanya apa yang dibutuhkan dari negara. Yang dibutuhkan apa? Apakah perizinan? Apakah dana? Apakah keleluasaan pajak? Semua yang menjadi kebutuhan diberikan. Tapi pelakunya tetap swasta ataupun BUMN. Jadi fungsi kita ketika bicara membangun, bukan negara yang membangun, tapi memberikan pada BUMN atau swasta dan yang sudah bergerak di situ, siapkan infrastrukturnya, beri target waktunya, lalu eksekusi, tunggu peresmiannya. Terima kasih. Budaya akan tumbuh berkembang dalam komunitas responsif, yakni tiap individu memiliki ruang kebebasan berkreasi dan tanggung jawab sosial. Undang-undang pemajuan kebudayaan telah terdistorsi oleh birokratisasi dan komersialisasi budaya. Pertanyaannya, apa pandangan dan sikap paslon terhadap komersialisasi budaya dan proses destruktif terhadap tumbuhnya kebudayaan yang responsif? Silakan dijawab Bapak Prabowo, waktunya 2 menit dimulai dari Anda berbicara. Terima kasih. Budaya adalah sangat penting. Budaya adalah karakter bangsa. Tanpa kita membanggakan, menghormati, melestarikan budaya kita sendiri, kita hilang jati diri kita sebagai bangsa. Semua bidang harus kita bantu, kita lindungi. Kami Prabowo Gibran merencanakan ada dana abadi budaya untuk memberi dorongan, dukungan untuk semua aktor-aktor, pelaku-pelaku budaya kita di semua bidang. Ini adalah mutlak bagi kita. Budaya kita sebagai contoh pencaksilat, bela diri, warisan nenek moyang kita. Saya sendiri sudah 37 tahun mengurusi pencaksilat. Belum lagi budaya-budaya lain seperti sundra tari, seperti wayang kulit, wayang orang, wayang golek, dan segala macam musik kita. Ini selalu harus pemerintah, saya agak berbeda, saya tidak ikut paham-paham neolib, bahwa pemerintah bukan hanya regulator, pemerintah di depan, pelopor, intervensi bila perlu, bekerja untuk rakyat, membantu. Dan bidang budaya, pemerintah juga harus di depan, menjaga, melestarikan semua budaya kita di semua bidang. Terima kasih. Selesai. Masih ada waktunya? Masih ada waktu Pak Prabowo? Cukup? Baik. Cukup. Cukup. Silakan. Saya persilakan untuk capres nomor 3 Pak Ganjar Pranowo menanggapi jawaban dari Pak Prabowo. Waktunya 1 menit dimulai dari Anda berbicara. Silakan. Kalau benturannya antara budaya dan birokrasi, maka sikap birokrat. Birokrat itu cukup fasilitasi saja, dan para pelaku seni budayawan dialah yang mengerjakan.
maka budaya akan tumbuh dan pemerintah akan bisa melihat bagaimana proses kreatif itu berjalan. Apakah itu nyanyi, apakah itu filmmakers, apakah itu para pencipta, penulis buku, semuanya. Sehingga terhadap mereka perlu dilindungi. Tapi berikan itu kepada mereka agar mereka bisa mengurus sendiri. Kalaulah mereka kemudian berekspresi, pemerintah nggak perlu takut. Masa takut sama pentasnya Butet? Kamu boleh loh pentas, tapi tidak usah ngomong politik. Enggak. Pemerintah mesti dikritik, pemerintah mesti waras, pemerintah mesti dalam track. Dan biarkan mereka mengekspresikan dengan seninya, dengan karakternya, dengan budayanya. Dan kita cukup fasilitasi mereka yang akan mengerjakan. Begitu. Birokrasi tinggal duduk untuk melihat hasilnya. Ya, selanjutnya kami berikan kesempatan untuk capres nomor 1, Pak Anies, menanggapi jawaban Pak Prabowo. 1 menit, waktunya dimulai dari Anda berbicara. Kekayaan Indonesia adalah justru pada kebudayaannya. Dan kebudayaan itu bukan satu sektor pembangunan, tapi justru seluruh kegiatan pembangunan ini tujuannya adalah membangun kebudayaan. Jadi tujuan dari seluruh sektor pembangunan membangun kebudayaan. Karena itu yang harus dikerjakan pemerintah adalah menciptakan ekosistem yang sehat sehingga para budayawan bisa memunculkan ekspresinya. Dan budaya itu bukan hanya dirawat. Kalau dirawat seakan-akan dia warisan masa lalu saja. Budaya itu harus dikembangkan sehingga terus-menerus berkembang. Karena itu kami melihat perlu dibentuk dan kami berencana Kementerian Kebudayaan yang nantinya akan menjadi penyalur sumber daya dari negara untuk diberikan kepada kalangan budayawan agar mereka tumbuh berkembang membangun karya-karya kebudayaan yang luar biasa di Indonesia. Terima kasih. Ya. Kini giliran Pak Prabowo Subianto untuk merespon tanggapan ini. Waktunya 1 menit, silakan Pak Prabowo. Saya kira kedua respons itu masuk akal. Saya bisa menerima dua respons itu. Memang banyak benarnya, ya kita harus benar-benar memberi ruang untuk inisiatif, untuk inovasi, kreativitas. Tapi jelas pemerintah harus tidak ragu-ragu dan pemerintah harus berani untuk juga turun tangan, menjaga situs-situs, membantu museum-museum, membantu istana-istana sultan-sultan kita yang banyak sudah mau roboh. Ini harus kita bantu. Ini warisan budaya, warisan sejarah kita. Hal-hal seperti itu harus kita perhatikan. Tapi saya bisa menerima, saya juga setuju itu. Kalau saya jadi presiden, saya memikirkan Kementerian Kebudayaan. Ya. Kalau ide yang baik dari manapun, saya bisa terima dan saya dukung. Terima kasih. Oke.